Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur landing page untuk Google Ads. Nah, struktur landing page ini penting, nanti akan menjadi halaman tujuan orang ya teman-teman ketika mengklik iklan dari teman-teman. Baik, struktur landing page. Dalam sebuah landing page ada banyak hal yang bisa kamu tambahkan ya teman-teman. Nah, akan tetapi, ini berdasarkan sumber yang saya ambil ya ini Unbounce, landing page itu memiliki paling tinggal 5 hal ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya artikel yang mau jenis-jenis landing page itu seperti apa aja model-modelnya. Cuman di sini saya ambil yang paling umum, ya ini 5 poin penting ini ya, karena ini yang paling praktis dan juga yang paling sering diimplementasikan dalam iklan. Pertama, landing page itu harus punya unique selling point, proposition atau USP. Terus kedua ada hero image, ketiga ada social proof, kemudian juga ada manfaat produk atau layanan, kemudian juga ada conversion goal atau call to action atau CTA ya teman-teman. Baik, lanjut. Apa itu unique selling proposition? Unique selling proposition itu adalah suatu hal unik yang bisnis teman-teman miliki. Dan USP tersebut adalah pembeda antara bisnis teman-teman dengan kompetitor. Untuk memaparkan USP secara menarik, teman-teman bisa memulai dengan memikirkan headline atau hal pertama yang menjadi perhatian mata pengunjung. Contoh penggunaan USP ini ya dalam headline itu misalnya paling simpel info diskon, info bundling, info bonus, atau ada info extra service dan lain-lain. Nah, di sini sebagai contoh saya ngambil contoh implementasi USP ya, unique selling point atau unique selling preposition ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dia bikin tagline misalnya umroh plus ke Taif, terus 9 hari bersama Ustadz Abi Gifron. Nah, kenapa ini bisa dikatakan salah satu bentuk USP? Karena di sini kalau orang umroh, kapan lagi nih kita bisa umroh misalnya bersama seorang tokoh masyarakat, apa itu influencer atau itu public figure ya teman-teman, yang dimana misalnya Ustadz Abi Gifron ini terkenal sebagai seorang sosok yang sering muncul di TV, yaitu di iNews dan juga di MNC TV. Nah, itu adalah salah satu USP yang bisa kita gunakan dalam beriklan. Silakan gunakan USP itu sesuai dengan kelebihan atau keunggulan produk atau layanan yang teman-teman miliki. Silakan mulai riset ya teman-teman, baik itu secara online maupun offline. Kemudian hero image. Nah, hero image ini merupakan bagian dari struktur landing page yang penting dalam menentukan kesan suatu situs ya teman-teman. Jadi hero image ini adalah first impression orang nih ketika melihat visual situs kita. Nah, first impression ini nanti gambar yang akan kita gunakan itu nanti akan menentukan persepsi awal konsumen nih ketika melihat situs kita. Nah, teman-teman ini pengen apa nih kesan yang muncul atau diharapkan ketika konsumen misalnya melihat gambar di situs kita? Apakah ingin misalnya situs kita itu terlihat lebih elegan, atau misalnya kelihatannya wah berkelas, atau kelihatannya lucu, unik? Nah, itu silakan, image itu yang nanti akan menentukan. Nah, oleh karena itu teman-teman dalam memilih gambar ini harus terkonsep ya teman-teman, yang mampu gambarnya itu mempresentasikan produk atau layanan teman-teman itu dengan baik. Yang paling basic dalam menggunakan hero image itu ya teman-teman, gunakan gambar yang sesuai atau menarik. Kemudian pastikan gambarnya itu jangan blur ya teman-teman, karena kalau gambarnya blur nih bisa merusak apa istilahnya message yang ingin disampaikan juga nantinya ya teman-teman, karena kurang jelas. Terus juga gambarnya kalau bisa unik, serta yang paling penting harus sesuai dengan jalan bisnisnya teman-teman. Nah, bagaimana terus contoh implementasi dari hero image ini? Nah, contoh implementasi hero image ini saya ambil ya contoh ya teman-teman dari
bisnis travel umroh lagi. Dan sebagai contoh dauratravel.id. Nah, di sini dia menggunakan gambar image ya. Hero image-nya itu orang yang sedang beribadah secara khusyuk, misalnya di Mekah ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat di sini, tentu harapannya orang yang ketika melihat rangkaian gambar ini nih ada kesan syahdu ya teman-teman, terus kesan kayak pengen menyusul segera umroh ataupun haji ke tanah suci. Nah, kurang lebih penggunaan hero image itu ya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana gambar kita itu tuh bisa masuk secara visual atau masuk ke imajinasi para pengunjung nih, agar ketika dia melihat itu bisa men-trigger nih untuk misalnya melihat lebih lanjut landing page kita. Oleh karena itu hero image ini penting ya teman-teman. 3 detik 5 detik pertama itu nanti akan sangat menentukan apakah konsumen nantinya mau lanjut nge-scroll landing page kita atau tidak. Oleh karena itu pentingnya di bagian banner awal ini nih terkonsep dengan sangat baik ya teman-teman. Mulai dari tadi USP-nya itu apa, ingin dimasukkannya, kemudian juga di bagian gambarnya ini nih. Boleh gambar, boleh video ya teman-teman. Karena di Google Ads itu kita juga bisa kok masukin background ini dalam bentuk video. Disesuaikan aja dengan aset digital yang teman-teman miliki. Nah, kemudian ketiga itu ada manfaat ya teman-teman. Jadi manfaat dalam apa yang menjadi manfaat produk atau layanan teman-teman itu harus bisa dijelaskan ya secara cukup jelas, sejelas-jelasnya atau per poin di dalam landing page. Karena kalau misalnya teman-teman nggak menjelaskan apa yang menjadi manfaat produk teman-teman itu, orang akan bingung mau beli ngapain. Nah, manfaat itu akan menjelaskan urgensi seseorang nanti kenapa harus misalnya membeli produk atau jasa teman-teman. Nah, manfaat ini adalah salah satu kunci ya teman-teman, sering menjadi kunci yang pada akhirnya pengunjung itu nanti endingnya tertarik atau tidak untuk misalnya berkomunikasi lebih lanjut mengenai produk ataupun layanan teman-teman. Misalnya teman-teman jualan apa? Jualan katakanlah travel agency lagi umroh. Katakanlah kalau di Furoda itu orang-orang bisa sampai biayanya itu 500 juta ya teman-teman, tuh bisa 400 juta. Terus misalnya jaminannya juga misalnya visanya tuh visa yang nggak bakal dipulangin lagi lah ke tanah suci. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh apa implementasi penjelasan manfaat tuh di landing page, sehingga nanti orang berpotensi untuk nanyain lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, contoh bagaimana implementasi dari manfaat atau fitur. Nah, sebagai contoh di sini saya ambil lagi landing page yang berkaitan dengan travel haji umroh ya teman-teman. Misalnya di sini apa manfaatnya? Manfaat kalau misalnya kita join ke si umroh Travel Musa ini, nah, contohnya di sini misalnya dia udah ada izin PPIU, terus hotelnya dekat, pesawatnya juga Garuda misalnya, pesawat SP atau Garuda, terus ada pilihan paket sesuai budget, didampingi tour leader misalnya, mood office-nya bersertifikat ya teman-teman, terus misalnya kegiatan umrohnya sesuai syariat. Terus kenapa lagi misalnya makanannya halal, ada kunjungan ke masjid, peradaban Islam. Terus misalnya setelah ibadah tuh ada kegiatan jalan-jalannya juga. Terus ada rombongan grup kecil agar nanti misalnya lebih kondusif dalam melayani jamaah. Nah, ini kan ada salah satu bentuk contoh implementasi penjelasan manfaat atau fitur di landing page untuk iklan Google Ads. Lanjut, nomor 4 ada social proof ya teman-teman. Pada intinya social proof itu merupakan bukti untuk meyakinkan calon konsumen ya teman-teman bahwa produk atau layanan kita itu memang layak untuk dibeli.
Social proof itu bentuknya macam-macam ya teman-teman. Ada studi kasus, misalnya kalau orang yang jualan produk herbal tuh, pasien ini hanya dengan mengkonsumsi misalnya habatus sauda, penyakit diabetesnya sembuh hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, itu contoh misalnya studi kasus bisa. Kemudian ada video interview, mungkin teman-teman pernah melakukan interview nih kalau teman-teman jualan herbal, ada pasien yang mungkin sakit apa, setelah di interview, oh dia dengan mengkonsumsi apa atau mengikuti terapi apa, itu misalnya hanya dalam 1 bulan atau 6 bulan misalnya penyakitnya sembuh. Kemudian juga bisa mengenai kalau teman-teman punya kerjasama dengan banyak klien, itu juga social proof-nya bisa dengan seperti itu. Kemudian juga bisa review dari situs lain atau misalnya review Google Business tuh, misalnya di screenshot dimasukin ke misalnya ke landing page kita juga bisa. Kemudian juga testimoni dari WA atau Telegram terus di screenshot dimasukin ke landing page kita juga bisa. Yang penting social proof itu teman-teman usahakan itu jujur ya teman-teman, memang itu sudah terbukti di lapangan atau minimalnya di lingkungan keluarga teman-teman lah, apa lingkungan teman-teman itu sekitar yang memang sudah terbukti, dan jangan membuat social proof palsu karena itu nanti bisa menjadi bumerang untuk teman-teman. Nah, ini contoh implementasi social proof di landing page ya. Ini kita bisa kayak masukin testimoni ya teman-teman, yang paling simple, minimal sekali seperti ini. Tapi kalau teman-teman bisa pada level di studi kasus, video interview, itu akan sangat bagus. Itu akan menaikkan level social proof teman-teman, dan kemungkinan nanti orang untuk menghubungi atau membeli produk teman-teman tuh berpeluang lebih besar ya. Karena itu meningkatkan tingkat trust atau kepercayaan masyarakat terhadap produk atau layanan teman-teman. Karena teman-teman bisa mengumpulkan banyak bukti nih bahwa produk teman-teman itu ya memang sudah diakui oleh banyak kalangan masyarakat mengenai misalnya kualitasnya ataupun efektivitasnya. Nah, kemudian kelima itu ada conversion goal ya teman-teman. Conversion goal ini biasanya dikemas dengan istilah namanya call to action yang menarik. Dengan CTA ini pengunjung akan diarahkan untuk melakukan sebuah aksi yang kita inginkan. Nah, conversion goal ini bentuknya macam-macam ya teman-teman. Ada WhatsApp chat, ada pengisian form, ada purchase, ada free trial, dan macam-macam. Dan yang terpenting dalam landing page ini pokoknya jangan terlalu banyak jenis CTA ya teman-teman. Kalau teman-teman mau fokus di WhatsApp chat, udah WhatsApp chat aja, nggak usah atau masang purchase apa free trial. Nanti konsumen bingung tuh kalau terlalu banyak pilihan ya, endingnya nanti malah bisa nggak closing. Nah, gimana sih contoh implementasi dari conversion goal di landing page? Nah, ini ada 3 contoh yang saya paparkan ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah iseng searching di Google nyari produk atau jasa, nah kalau ada misalnya tombol hubungi kami, ini biasanya disambungannya ke WhatsApp ya teman-teman. Berarti call to action si pengiklan itu menuju ke arah WhatsApp. Kemudian juga ada misalnya kalau kita cari cicilan motor di Honda nih. Nah, ini call to actionnya kalau Honda nih kita disuruh ngisi form dulu nih teman-teman. Suruh melakukan apa nih, cek motor apa misalnya mau dicicil, kemudian mau DP-nya itu berapa untuk jangka berapa lama. Nah, nanti setelah itunya jelas baru silakan menghubungi misalnya CS-nya. Nah, kemudian di sini juga ada sebelah kanan CTN-nya itu subscribe ya teman-teman. Subscribe itu biasanya paling simpel contohnya tuh digunakan oleh portal-portal berita berlangganan ya teman-teman. Nah, ini contohnya portal berita The Diplomat. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya tujuan CTA terakhirnya tuh orang biar subscribe ya teman-teman, langganan. Dan di sini kayak mulai $80 per tahun, ada $64 per tahun, terus juga ada $48 per tahun. Nah, ini kurang lebih contoh implementasi conversion goal di Google Ads. Next, sebagai tambahan, nah ini jangan lupa kalau di landing page itu usahakan juga menambahkan info kontak ya teman-teman. Itu boleh, biasanya info kontak tuh ditaruh di paling bawah. Kemudian juga
info lokasi. Jadi karena ada beberapa orang kurang nyaman nih mungkin dalam bertransaksi kalau dia tuh kurang tahu lokasi si penjual seller itu di mana takutnya adalah toko fiktif yang menimbulkan persepsi bahwa kita tuh seolah dianggap seller penipu gitu ya teman-teman. Nah itu silakan kalau bisa diusahakan info lokasi juga jelas ya, atau mungkin kadang ada beberapa orang walaupun dia melihat produk teman-teman itu secara online tapi dia mungkin lebih nyamannya untuk melakukan transaksinya itu secara offline. Ada yang seperti itu. Mode konsumen itu pada intinya sih macam-macam ya teman-teman. Nah kemudian nih contoh pembuatan landing page ya biar teman-teman nggak pusing. Nah ini ada sebelah kiri adalah contoh landing page simple sederhana tapi singkat jelas padat ya. Ini bisa diimplementasikan. Nah pokoknya bagian pertama itu silakan atur USP-nya itu apa. USP itu paling simple. Silakan yang jadi program marketing teman-teman tuh apa di bulan tersebut. Kemudian hero image-nya itu atau hero videonya itu harus mewakili ya, sehingga bisa men-trigger orang untuk membeli. Kemudian juga sedikit penjelasan produk atau jasa itu ditujukan untuk siapa. Ini teman-teman juga bisa memasukkan misalnya pain point produk atau jasa. Sebagai contoh saya ini kan adalah kiri iklan body repair ya teman-teman. Jadi di sini saya ngejelasin misalnya mobil Anda penyok, mobil Anda kusam atau mobil Anda habis tabrakan, nggak usah pusing. Silakan ke Puma Body Repair. Kami ada spesialis misalnya dalam melakukan reparasi mobil. Nah, itu kan jelas tuh produk itu dijasakan untuk siapa, orang-orang misalnya yang punya keluhan terkait mobilnya yang penyok. Kemudian di situ setelah itu teman-teman bisa jelasin keunggulan produk atau jasa teman-teman itu seperti apa. Silakan buat PowerPoint seperti ini bisa. Kemudian masuk ke social proof, buktikan kalau produk teman-teman itu misalnya udah mendapatkan pengakuan. Yang di sini saya paling simple pakai contoh adalah testimoni. Kemudian di sini info lokasi ya, bisa dimasukkan teman-teman di sini nih. Nah, kemudian kontak. Nah, kontak itu bisa ditambahkan lagi di bawah atau misalnya jadi satu sama call to action juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman struktur landing page